luar biasa, masih panas. Kita mau ngasuh lagi ya. Udah mulai ya? Yuk. Oh udah, kirain belum. Ningali kamera dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngasuh di mana saja berada, jumpa kembali di sore hari ini di acara Ngasuh Ngobrol Sore Santai bersama channel Yayasan Tunanetra Peduli Bangsa atau Karya Tunanetra Peduli Bangsa, kalau channelnya Tunanetra Peduli Bangsa. Dan jangan lupa sebelum ditonton lebih lanjut, kami sangat berharap like dan subscribe channel ini, kemudian video ini, dan jangan lupa di share, di komen juga agar kami terus bisa semangat ya, terus semangat membangun channel Tunanetra Peduli Bangsa, kemudian semangat membuat konten-konten, kemudian juga lebih bisa mengembangkan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Di sore hari ini saya kedatangan tamu dari daerah Kranji. Kranji itu Bekasi, Bekasi itu Jawa Barat. Dan di sini kan Banten gitu ya, Tangerang Selatan, Banten. Kita kedatangan tamu dari Kranji. Selamat sore. Assalamualaikum Kang Manto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi dari sana jam berapa tadi? Pukul 10 ya. 10 ya, 10. Lumayan juga, cukup lumayan lama ya perjalanan. Naik kereta ya, apa naik mobil? Naik kereta dan perjalanan juga lancar. Lancar, iya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menemani saya ngasuh di sore hari ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan obrolan kita juga ya santai aja sih, cuman mudah-mudahan bermanfaat. Enggak, tadi Kranji itu bukan Bekasi, BSD. Kranji BSD bisa. Iya, itu Bekasi Sonoan dikit gitu. Bekasi Sonoan dikit ya. Biar agak keren sedikit. Iya BSD, Bekasi Sonoan dikit BSD. Gitu. Iya. Jadi kita kalau naik kereta emang belum sampai stasiun Bekasi ya? Belum, masih belum. Satu. Jadi dari Kranji pas, kalau itu Bekasi. Iya. Kang Manto, jadi kita sepertinya masih akan melanjutkan obrolan dengan Pak Oyo waktu itu. Oke. Cuman ini kan kalau Kang Manto itu selaku pelaku ya, pelaku seni atau musisi jalanan gitu ya. Kemudian gini, Kang Manto, sudah berapa lama menggeluti di bidang musisi jalanan ini? Kalau menghitung lama saya awal, kalau nggak salah nih ya. Iya, jangan salah lah ya, bener aja. Oh iya. Tahun 98 kayaknya. 98 itu pas lagi Krismon. Sebelum Krismon. Jadi saya sebelum apa kan itu kerusuhan tuh. Sebelumnya. Buset, sebelum kerusuhan ya. Jadi menikmati pada saat kerusuhan 98. Iya. Oh, luar biasa, sudah cukup lama. Dari 98 sekarang 2023 ya. Waktu itu masih bujangan kali ya? Masih, ya kan saya juga ngalamin bujangan juga sama. Tapi begitu jadi musisi jalanan itu langsung di Jabodetabek atau masih di wilayah lain? Artinya masih di Jawa Barat, di Bandung atau di mana gitu? Di Bandung. Awalnya saya waktu itu bis Damri. Oh, di bis ya? Jadi sudah sangat berpengalaman ya di bis, kemudian di KRL gitu ya, pernah ya? Jadi dari bis, karena di bis itu ada tuh teman Pak Oyo juga sih yang ngajak saya. Pak Oyo emang tukang ajak ya? Iya, emang dia spesialis tukang ajak. Terus? Jadi dia mengajak saya supaya tambah pengalaman dan hasilnya ya sedikit bertambah. Diajak ke Bogor pada waktu itu. Ke Bogor? Ongkos masih murah loh itu. Dari Bandung Bogor itu? 2250 kalau nggak salah. Iya, tapi kan waktu itu uang segitu masih sangat berharga gitu kan, artinya uang segitu itu dibanding 2.500 sekarang, mungkin sekarang jadi 250.000 kali ya. Sepertinya seperti ya, itu. Jadi memang dulu
terjun dari tahun itu kemudian sampai sekarang ya. Artinya mijit juga sembari ya, karena memang mijit itu penuh dengan karena banyak saingan gitu ya. Jadi tapi kalau ada pasien diterima juga ya. Terima. Ya. Jadi sebenarnya sejarah awalnya gini sih. Iya bang, ya, sejarah awalnya. Dulu saya sebelum terjun ke jalan itu kan mijit dulu. Tapi karena sesuatu dan lain hal mijit sepi. Ya. Kalau harus dibilangin hutang banyak, ada yang emang punya hutang juga ya? Iya itu dulu. Oh, jadi gitu. Itu kembali diajak Pak Oyo juga. Daripada susah cari duit mengikut saya aja katanya. Gitu. Oh gitu. Jadi memang waktu itu juga sudah banyak saingan. Masuk semua tunanetra diarahkan ke pijat gitu mungkin Bali gitu kali ya. Cuma kalau zaman dulu perbedaannya, jadi kan ada misalnya gini, pengamen pernah ditangkap nih, suruh mijit. Nah hasilnya ada itu alternatif yang kurang meyakinkan itu diberantas, beda sama zaman sekarang. Gitu, pengarahannya seperti itu. Oh gitu. Ya. Oh iya. Jadi memang kondisinya sudah berbeda gitu ya? Iya, kalau sekarang kan meskipun saya tidak sepenuhnya ada di dunia pijit, teman-teman kita yang berusaha di sana itu kalahnya sama alternatif, sama pijit-pijit yang ya gitulah, luarnya pijit, dalamnya saya nggak tahu. Oh gitu, jadi seperti itu ya. Zaman sekarang. Ada perbedaan jauh gitu ya? Jauh perbedaan. Kemudian pada saat menjadi musisi jalanan, itu kan waktu awal-awal mandiri ke bis di barangkali di kereta itu mandiri. Pernah nggak pada saat istilahnya ngamen gitu ya? Ngamen itu pakai pendamping, pendamping? Enggak. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Oh sama sekali sampai sekarang ya? Pernah sih sekali dua kali sih nyoba, cuma merasa kurang nyaman aja. Gimana ya? Jadi menurut saya, susah bilangnya saya merasa kurang nyaman dan kurang bebas aja sih. Nah kurang nyamannya di mana kalau kita panik kalau itu ada teman-teman katanya pakai mitra bakti atau pakai apa? Pakai volunteer, padahal kalau pendamping ngamen itu bukan volunteer itu kan sukarela gitu kan. Tapi kalau pendamping kalau kita saat ngamen menjadi musisi jalanan itu kan dia paling enggak 40-60 pendapatan gitu ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang masih pakai pendamping barangkali tolong bahasanya dirubah, jangan bilang volunteer tapi bilang mitra kerja kali gitu ya, karena iya kalau volunteer sukarela. Iya, dia tidak apa maksudnya tidak mentargetkan dapat berapa gitu. Iya, kalau volunteer itu ya ada kan banyak mitra bakti kita pada saat kita kegiatan yang nuntun, yang gandeng, yang nolongin, bantuin gitu kan. Kalau itu bukan volunteer namanya, jadi jangan merusak nama volunteer. Nanti itu ya itu adalah tidak baik lah gitu. Jadi mitra kerja ya bilang aja mitra kerja gitu kan. Betul. Tapi menurut Kang Manto, bagaimana negatif positifnya ketika tadi kan dibilang pakai pendamping itu kurang nyaman, padahal Kang Manto juga total gitu kan, istri Kang Manto juga total tidak melihat sama sekali ya. Iya. Tapi tanpa pendamping ternyata bisa. Nah kurang nyamannya pakai pendamping apa tuh Kang Manto? Kan kita nih mencari uang ini pertama yang harus diperhatikan fisik. Kesehatan ya, intinya kesehatan. Iya. Kekuatan kita, sementara usia kita semakin hari semakin bertambah. Berkurang kali. Oh iya maksudnya jatahnya kurang. Tapi umur tambah ya. Makin tua. Iya. Nah sementara untuk pribadi saya nih ya, menurut saya kalau memakai pendamping itu kan kita harus misalnya dari pasar satu ke pasar yang lain, belum dapat cukup lagi pasar yang lain lagi. Kejar target gitu kali ya. Nah, tapi kalau cuma saya berdua sama istri atau sendiri, satu pasar pun insya Allah lah sudah ada hasilnya. Ya karena harus dibagi kali ya. Seperti itu. Oh harus dibagi, kemudian kita juga harus ngebut. Kadang-kadang kalau pendapatan masih sedikit, si penuntun gimana? Kadang-kadang minta nambah pasar atau gimana sih? Kalau seperti itu sih rupanya. Soalnya saya belum pernah. Iya. Jadi
memang ada perbedaan ya. Artinya bahwa sebenarnya tunanetra kalau mau mandiri itu malah akan banyak yang nolong di jalan kali gitu ya. Betul. Tapi kalau pakai penuntun, selain kita harus ngejar target, kemudian kita ya banyak ya kurang nyaman dan mungkin capek gitu. Ya. Kemudian hasil yang kita dapat harus dibagi, gitu kan ya, mungkin seperti itu ya. Dan lagi ada sebagian masyarakat yang menerjemahkan, yang menafsirkan kalau kita memakai pendamping itu, oh si itu tuh atas nama yayasan anu tuh, nanti dia kalau dapat dibagi sekian, dianya cuma dapat sekian. Jadi soalnya pernah saya dengar dan pernah saya kehabisan aki waktu itu. Iya. Di pas dia satu tempat lah gitu, udah dia ditanya, enggak, saya ditanya, kenapa katanya Pak pulang? Aki saya habis Bu, pulang aja ke yayasan katanya, minta ganti. Yayasan mana? Saya mau pulangnya ke rumah. Oh kamu bukan atas nama yayasan? Bukan, ini saya cari duit buat rumah tangga saya. Jadi kalau memakai pendamping itu, ya mungkin saya tidak tahu berapa persennya, ada yang menyangka bahwa kita ini diperintah oleh satu lembaga lagi. Nah itu artinya bahwa merusak citra ya, citra yayasan itu sendiri gitu kan. Ketika kita mendirikan yayasan sebenarnya untuk kemaslahatan umat, untuk membina, untuk mendidik kemandirian, kerohanian, barangkali terus berusaha di bidang pendidikan, advokasi, hukum, baik hukum, sosial maupun politik gitu ya, maupun kesehatan, tapi malah disalahartikan bahwa kita punya yayasan sebagai penampung pengamen dan pendampingnya gitu ya. Betul. Jadi seolah-olah disangka pendampingnya itu kan, karena masyarakat itu berbeda-beda ya. Iya. Disangka si pendamping itu adalah pengurus dari yayasan itu sendiri gitu Kang Manto ya. Jadi kita dicampurkan dengan, mungkin ada ya kalangan yang seperti itu mungkin ya. Jadi kalangan yang mereka itu punya misalnya disabilitas 4 orang nih, tiap hari dia disuruh kerja cari duit dengan cara apa kek, nanti uangnya disetor sama mereka. Mungkin ada sih yang seperti itu. Ada seperti itu ya. Jadi kita disangkut pautkan kalau memakai pendamping, ada sebagian orang yang menyangka seperti itu. Jadi menurut Kang Manto itu lebih enak sendiri, kemudian kita belajar kemandirian barangkali gitu ya. Betul. Iya daripada ada mitra kerja tapi itu orang melek, apalagi orang itu masih gagah, masih muda-muda gitu ya. Itu artinya malah bisa sebenarnya mengajak mereka untuk malas bekerja, malas berdagang, malas berusaha barangkali, karena menjadi pendamping tunanetra untuk mencari nafkah, menjadi musisi jalan atau pengamen jalanan itu hasilnya lebih besar barangkali gitu ya. Gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ini menarik obrolan kita Kang Manto. Kita lanjutkan nanti ya, karena di video selanjutnya, karena waktunya terbatas. Kita kejar durasi, ada durasi waktunya, nanti saya kena teguran. Siap. Gitu ya Kang Manto, terima kasih telah menemani saya ngaso di sore hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi ya untuk video selanjutnya, barangkali seperti itu Kang Manto. Terima kasih Sobat Ngaso yang sudah menonton, berpartisipasi di acara Ngaso sore hari ini. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe, kemudian di share, kemudian di komen video ini. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat walaupun kecil bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore dan selamat jelang waktu maghrib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.